kasih Kristus harus penuh dalam kita. Malaikat sekali berdosa masuk penjara selama-lamanya. Tapi Roh Kristus adalah Maha Pengampun. Ini, saudara, ya, orang yang mati saja itu Yesus Kristus menghidupkan secara jasmani dan juga secara rohani. Haleluya. Jadi kalau ada orang jatuh, jangan tepuk tangan, saudaraku. Jangan hore. Dan kalau diam pun itu kita sudah salah. Haleluya. Karena dibilang di sini, kalau aku berfirman kepada orang jahat itu, hai orang jahat, engkau pasti mati. Itu Tuhan sudah ngomong gitu. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kelemahannya, tapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripada. Itu sebabnya kita harus melihat Yesus, bagaimana dia menghidupkan kita. Harus begitu caranya, saudaraku. Jangan dengan cara sendiri. Jangan kasih manusia. Tapi harus ku kasih engkau dengan kasih Tuhan, kasih Kristus itu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku, saya bersyukur juga Tuhan beri kesempatan bagi kita bertemu dengan hambanya, saudara Mar, istri, 4 anaknya. Saya ingat sekitar 80 berapa dulu kita pertama ketemu ya, gitu. Terus ketemu lagi di Singapura, ketemu lagi di Malangka, terus pergi ke India, ketemu lagi ke Amerika. Iya. Hanya seperti cerita, semuanya boleh berjalan kayak kemarin aja, 1 hari. Sekarang udah semuanya begini ya. Dulu dia cuma berdua di Malaka. Sekarang udah berenam. Iya, itulah. Iya. Pokoknya Tuhan baik deh. Dan kalau kita cari kerajaan surga, Tuhan pasti akan berbuat yang luar biasa, yang tidak mungkin di hati manusia, di pikiran manusia, tapi Tuhan berbuat bagi orang yang mengasihinya. Jadi saya sekarang semakin terfokus buat persiapan gereja untuk hari kedatangan Tuhan, karena kita menyambut menerima Dia, Tuhan Juru Selamat kita. Ini yang pertama, dan ini harus diberitakan kepada semua. Baru yang kedua, Tuhan datang menggembalakan, mendewasakan. Harus ini. Baru yang ketiga, Tuhan datang kedua kali, dan itu menjemput yang mengalami pertumbuhan dari sudah menerima Injil, menerima penggembalaan, sudah dewasa rohani, baru boleh. Itu. Jadi perjalanan ini harus terus. Dan saya rindukan semua harus mengerti itu. Khususnya kita, tapi dunia juga harus mengerti. Sebab biarpun terima Yesus Tuhan Juru Selamat, tapi dia tidak mengerti, menjemput dia sudah beda. Waktu dia datang pertama, ya dia datang siapa saja boleh, lahirnya aja di kandang binatang. Tapi kalau dia datang penuh kemuliaan. Jadi kalau kita kayak mau pergi ke kandang binatang, ya sudah enggak. Itu lagi. Nah, itu perkembangannya. Jadi di akhir sekarang ini Tuhan semakin bawa saya arahkan persiapan gereja bagi hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, supaya kita semuanya boleh masuk di Yerusalem baru.
Jadi masing-masing pekerjaannya memberitakan Yesus juru selamat, ya oke. Ada mujizat pertolongan, terima keselamatan, tapi diberi gembala juga supaya dewasa. Tapi untuk hari kedatangan Tuhan semua harus semakin lengkap. Yang penginjil juga harus ada di dalamnya. Beritanya boleh menginjil, tapi hidupnya harus siap bagi hari kedatangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah yang kita akan perhatikan supaya kita melihat bagaimana kehidupan dalam persiapan hari kedatangan Tuhan. Saya mau mengajak kita pertama membaca di dalam Yehezkiel pasal yang ke-33. Ya, Yehezkiel pasal 33, supaya kita memiliki sikap yang diberkati Tuhan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Yehezkiel 33 mulai ayat 8. Semoga kita terarah kepada firman Tuhan mengikuti, karena ini sudah mengarah kepada kedatangan Tuhan. Jadi perhatian juga harus semakin full. Kalau untuk Tuhan Juru Selamat, ya orang yang penting dengar, gitu aja. Tapi kalau ini segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, harus fokus semuanya. Ya, sama dengan Ibu Silaban. Ini cerita kesaksian. Kalau Pak Silabannya datang saat itu, Ibu Silaban gini-gini ke belakang, nggak ikut mukanya ngelihat Pak Silaban. Apaan ini? Gitu. Jadi semua harus sampai mimiknya harus dilihat supaya tahu apa maksudnya. Iya, jadi ini kepada firman Tuhan, tidak boleh lagi asal begitu-begitu saja. Harus bersungguh, segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga, tubuh dan jiwa. Ini saudaraku. Karena kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan cuma sedikit. Kata itu ini cuma sapa-sapa. Harus semua menyala, berapi-api. Mari kita baca Yehezkiel 33 mulai 8. Aku baca yang genap, saudara nanti ganjil. Ya. Sampai 11 saja. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya yang jahat itu. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Silakan. Tetapi kalau kau peringatkan orang jahat itu supaya dia bertobat dari hidupnya, tetapi dia tidak mau bertobat, ia mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau, anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup bersama kita? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada dan kelakuannya, supaya ia bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Saudara-saudaraku, apa yang kita akan lihat di sini adalah hubungan Taurat dan kasih Yesus Kristus. Harus di situ, saudara-saudaraku, supaya kita bisa melihat ini. Baru dari situ kita harus memiliki karakter untuk
ya gereja di akhir zaman. Ini saudara-saudaraku. Jadi Taurat itu sudah menutup manusia kepada kematian. Dan sudah itu tidak ada lagi yang bisa selamat. Siapa saja ditutup dalam kematian. Saya mau mengajak kita membaca dalam Galatia pasal ayat 11. Atau saya mulai 10. Galatia 3 mulai 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Udah dapat? Oke. Jadi Galatia 3 ayat, saya sudah baca 10, sekarang 11. Dan oh iya sudah, mau ikut boleh 1, 2, 3. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Terus, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh karena iman. Iya, saudara-saudaraku, sejak kita mulai Natal atau ya menjelang Desember, kita sudah mendengar kasih Allah kepada manusia. Mulai dari penciptaan manusia, manusia itu setingkat dari malaikat. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu adalah awal kasih Allah bagi manusia. Haleluya. Jadi kita ini lebih tinggi dari malaikat. Apalagi nanti kalau Yesus sudah datang, malaikat dihakimi oleh orang-orang yang di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, dalam 1 Korintus 6 ayat 3 boleh, kalau ada cepat bantu tolong biar cepat. Korintus 6 ayat 3. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita. Ya. Jadi nanti ada waktunya kita menghakimi malaikat. Berarti tinggi mana malaikat dari manusia? Amin. Setuju. Tapi sekarang kelihatannya pada waktunya masih seperti malaikat lebih tinggi. Jadi banyak orang bangga, ya aku lihat malaikat, aku mimpi malaikat, bangga dia. Tapi nanti kita akan menghakimi malaikat. Kalau kita sudah dari penginjilan tadi sudah benar, digembalakan sudah benar, dipersiapkan bagi hari kedatangan Tuhan, masuk dalam kedewasaan rohani sudah benar, baru nanti ada kita kedudukan. Nah, jadi kasih Allah di dalam Yesus dan gambar dan rupa Allah itu adalah Yesus Kristus. Ya, dalam kita sudah sering baca Kolose 1 mulai ayat 15, segala keberadaan Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Jadi Allah yang tidak kelihatan
ada di dalam Yesus Kristus. Dia adalah gambar dan rupa Allah. Jadi saudara-saudaraku, supaya kita selamat harus ditebus oleh Yesus dari hukum Taurat itu. Amin, saudara. Allah sudah mengatakan manusia harus mati karena hukum Taurat, tapi Yesus rela mati untuk menggantikan kita. Haleluya. Ya, itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang ini semua kita harus memiliki roh Kristus. Gereja di akhir zaman harus memiliki roh Kristus. Saya mau mengajak kita membaca di dalam Roma pasal 8. Saya mau mulai membaca ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, jika kita adalah orang yang berhutang tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita semua harus sampai memiliki rohnya Kristus. Apa roh Kristus? Roh Kristus itu biar sudah mati, dia rela mati untuk menghidupkan yang sudah mati. Haleluya. Itu hebatnya kasih. Itu hebatnya kasih. Saya rindu kita terus lebih meningkat dalam pengertian. Kasih Kristus harus penuh dalam kita. Malaikat sekali berdosa masuk penjara selama-lamanya. Tapi roh Kristus adalah Maha Pengampun. Ini, saudara. Ya. Orang yang mati saja itu Yesus Kristus menghidupkan secara jasmani dan juga secara rohani. Haleluya. Jadi kalau ada orang jatuh, jangan tepuk tangan, saudaraku. Jangan hore. Dan kalau diam pun itu kita sudah salah. Haleluya. Karena dibilang di sini, kalau aku berfirman kepada orang jahat itu, hai orang jahat, engkau pasti mati. Itu Tuhan sudah ngomong gitu. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kelemahannya, tapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Itu sebabnya kita harus melihat Yesus, bagaimana dia menghidupkan kita. Harus begitu caranya, saudaraku. Jangan dengan cara sendiri. Jangan kasih manusia. Tapi harus ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Kasih Kristus itu. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan.
Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ini harus benar-benar sehati. Sehati naik tergembala, sehati naik di dalam pendewasaan rohani, dan sehati ada di Yerusalem baru. 144.000 saling satu pengertian, saling satu, hanya mereka yang mengerti nyanyian baru. Haleluya. Kenapa? Karena ada Roh Kristus itu tadi. Jadi setiap ada sedikit kebencian, tidak ada Roh Kristus. Jadi kalau katanya ya, merpati nggak ada perlu sedikit pun. Katanya saya belum, dia pernah aku bela dulu di Lumajang. Tapi nggak ku dapat. Ini karena merpatinya pendeta saya banyak, gua ambil satu. Gua masukin diri, nggak ada yang lihat, cuma aku yang tahu. Saya mau cari. Saudara-saudaraku, dalam Kristen nggak ada pahitan, nggak ada kepahitan. Sesakit apapun dia disakiti, nggak ada kepahitan. Ini roh apa yang ada pada kita? Kalau belum Roh Kristus, saudaraku, bagaimana kita nanti? Haleluya. Roh pengampunan, roh kasih, roh menghidupkan. Kalaupun Tuhan sudah mengatakan cara orang harus mati, Kristus menghidupkan. Itu harus ada pada kita masing-masing. Roh menghidupkan satu dengan yang lain. Itu saudaraku untuk membentuk 144.000 yang sulung dari penebusan. Haleluya. Jadi kita ada kebencian, hilang roh sulungnya. Siapakah dia? Manusia pertama. Bukan Esau, Kain. Waktu mereka mengadakan persembahan, Kain ada iri, dengki, benci, amarah. Salah satu, sana salah tiga. Iya, udah pada saat ini ya. Saudaraku, jangan ada. Apapun yang terjadi, 2026. Haleluya. Supaya kita siap. Secara gereja, secara suami istri. Oh, siapapun. Kiranya Tuhan tolong kita. Kiranya Tuhan tolong saya. Itu saudaraku. Roh Kristus. Roh pengampunan. Biar Tuhan tolong kita. Tuhan sudah berkata, semua mati dikunci oleh Taurat. Tapi Kristus menghidupkan. Dia rela mati untuk itu. Itu kasih yang sangat besar. Tiada kasih yang seperti itu. Milikilah Roh Kristus. Kasih Kristus. Harus mulai berubah. Dari hari ini. Dan seterusnya. Sampai 144.000 yang ditebus sebagai yang sulung. Ini saudaraku. Dan orang yang sulung nggak boleh sakit hati. Haleluya. Jadi ini saudaraku, kalau Yakub anaknya berapa? Satu perempuan jadi 13 ya, 12 laki. Yang sulung sebenarnya dari lahir siapa? Ruben. Tapi yang ada terima hak sulung siapa? Ya. Ini, jadi kita ini bukan hanya karena nama Kristen, KTP-nya Kristen. Mau berapapun KTP-ku Kristen, Kristen. Tulis lagi Kristen paling baik. Sempurna. Tuhan tidak lihat itu. Tapi untuk kesulungan itu
Tuhan lihat perbuatan. Itu sebabnya keselamatan hanya karya Kristus. Tapi sesudah itu kerjakanlah keselamatan itu. Jangan ada kebencian. Mau dihina, mau diolok. Tidak usah malas. Ada nggak sedikit Yusuf membalas? Tidak ada, saudara-saudara. Nah, ini gereja akhir zaman begitu, saudara. Untuk mempelai bagi Yesus Kristus. Yesus yang sudah memiliki kasih, sudah rela, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tapi mengambil rupa manusia. Dalam keadaan rupa manusia, dia posisi hamba. Dalam posisi hamba, dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi ulang dokon, olah naudo. Ini bahasa Amerika ini. Oh bukan, ini bahasa Amerika. Amerika di sana, Amerika di sini. Ulang dokon cuma nih. Ayo olah naudo, bahata-hata. Ya, belum diapa-apain, belum dimasukin ke sumur. Nah, kalau Yusuf itu segala macam dia lakukan. Asal dia datang dibully, sudah datang si penipi-nipi. Tukang mimpi katanya. Ya, begitu. Ini ceritanya ini Yusuf. Jadi biarpun di dalam roh bisa terima lah. Dia lakukan perbuatan. Biar lebih gampang diterima. Ini saudaraku. Jadi kita ini tidak boleh gampang sakit hati, tidak boleh gampang marah-marah. Sudah mulai masuk, haleluya. Sudah mulai tebal, sudah mulai kaya dalam pengampunan, perdamaian, kesehatan. Haleluya. Tinggalkan semuanya. Sedikit noda tidak boleh. 144.000 adalah yang sulung dari yang ditebus. Luar biasa. Kalau sudah ditebus Yesus itu sudah hebat. Tapi kalau kita baca 144.000 dalam Wahyu 14. Karena itu adalah yang ditebus. Dan yang di Wahyu pasal 7 itu adalah pilihan bagi bangsa Israel. Jadi yang sulung dari penebusan. Bangsa Israel belum mau penebusan secara utuh. Kalaupun ada satu-satu, itu sudah termasuk kepada penebusan Kristus dan kita juga ada di situ. Itu saudara-saudaraku. Jadi 144.000 dalam Wahyu 7 beda dengan 144.000 dalam Wahyu pasal 14. Kita baca dulu Wahyu 14. Tolong. Wahyu 14 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari itu. Jadi kalau kita ditebus oleh darah Yesus bisa tahu nyanyian baru. Ada yang ditebus. Haleluya. Ya, segera lanjut. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni, sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi sulung itu yang terutama, yang pertama bukan hanya dari lahir. Itu diambil dari tindakan perbuatan. Kalau dari lahir, ya si Ruben lah. Tapi kalau dari perbuatan, makanya dalam 1 Tawari pasal 10 apa 5. Nah, tapi hak sulung itu diberikan kepada Yusuf. Coba dulu. 1 Tawari 5. Ya. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung. Ya. Tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya,
maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Ya, jadi saudara-saudaraku, kalau memang kita sudah lahir anak sulung, lanjutkan dengan perbuatan. Tapi kalau tidak dengan perbuatan, hanya dari lahiriahnya saja hilang. Jadi yang bukan perbuatan adalah kasih anugerah yang menyelamatkan kita. Efesus pasal 2 8-10. Ya, tolong bantulah biar cepat-cepat. Ayat 8 dan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah kelahiran baru kita. Ya, inilah kelahiran baru, bukan perbuatan. Itu anugerah. Tetapi sudah ada perbuatan, sudah ada kelahiran, kerjakanlah keselamatan itu. Itu harus perbuatan. Filipi 1 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Ayat yang ke-12. Iya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Jadi kerjakanlah keselamatan itu. Pertama, dasar adalah kasih Kristus yang bukan dari perbuatan kita. Di atas dasar itu harus membangun, mengerjakan keselamatan itu. Itulah hidup tergembala sampai dewasa rohani, sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, memiliki karakter Kristus itu. Hanya itu saja saudaraku. Kalau bukan karakter Kristus, bukan milik Kristus, jadi tidak bisa ikut nanti 144.000. Harus ada roh Kristus. Amin. Tak ada boleh kebencian. Haleluya. Adam aja siapa? Si Kain aja kalau ada kebencian langsung dipecat dari hak yang sulung. Habis itu si Ruben. Habis itu si Esau. Karena gak bisa menguasai apa? Mulut. Tukang makan. Boleh makan, tapi asal ya, tidak apa-apa. Orang tua sudah bilang, makanlah sedap-sedapan, kenyangkanlah dirimu. Itu bagian mencari kerajaan Allah bersama kebenarannya. Yang lainnya akan didapatkan kepadamu. Itu tidak salah, tapi harus menguasai. Jangan sampai menjual iman. Jangan sampai merugikan iman. Semuanya, kekayaan, makanan, minuman, pakaian, jangan sampai merusak iman. Haleluya. Tapi kalau cari kerajaan surga dengan kebenarannya, 2026 Tuhan bisa memberkati kita. Tidak ada yang mustahil. Meningkat semuanya. Tuhan tidak jadikan kita, orang bilang jadi kiri. Kiri itu miskin, tapi juga anak anjing. Iya, Tuhan jadikan kita yang dikasihi, gambar dan rupa Allah. Malaikat tidak diampuni, langsung diikat dalam gua yang besar. Mau baca? Boleh. Sebelum Wahyu apa? Yudas, ya Yudas 1 ayat 5 boleh. Pas ayat yang kelima. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi,
Aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Iya, malaikat itu sekali berdosa langsung. Tapi kita, saudaraku, betapa banyaknya kita kalau kita datang kepada Tuhan, mengaku dan jujur. Tapi satu perkara, jangan terus berulang-ulang hanya di situ. Kalau toh kita belum sempurna, tapi seperti bangsa Israel, pertama lihat dari Mesir, oleh darah anak domba, ya. Jadi kita nyanyi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Firaun dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba. Nah, itu gambaran iblis juga kepada kita. Habis itu harus masuk dalam ketaatan. Mulai masuk dari Gunung Sinai menerima hukum Taurat. Tapi hukum Taurat tidak menyelamatkan. Itu hanya petunjuk saja. Tapi yang menyelamatkan nanti adalah Yesus. Milikilah Roh Kristus, Roh kasih. Itu yang membawa kita nanti sama. Ada tempat dulu bersama dengan Yesus. Ini saudaraku, tapi itulah kalau kita juga minta ampun, jangan hal yang sama terus. Ya, tetapi adalah kekurangan yang semakin tertinggal, ditinggal, semakin baik, semakin baik. Ya, ada kesaksian-kesaksian tadi ya. Dulu aku begini, sedikit apa langsung aku marah. Dan sekarang sudah enggak ya, enggak bisa lagi aku marah. Wah, kalau begitu, bagus apa enggak? Bagus. Biar aku dikata-katain. Aku enggak mau lagi sakit hati. Haleluya. Ini kemajuan-kemajuan. Sampai seperti Yesus. Puncaknya semua ada di kayu salib itu. Kita boleh membayangkan itu. Itu kasihnya kepada kita. Gak ada sedikit pun balas. Gak ada sedikit pun buka mulut. Saya kadang-kadang kalau ada orang mau apa aku sudah baik. Lah baiknya seperti kamu. Baiknya menurut ukuranmu. Tapi aku diam aja, nanti ku sambung berantem lagi. Udah baik katanya. Kalau baiknya cuma segitu, mana bisa mempelai Tuhan? Tidak boleh. Ukuran kita Yesus dalam semuanya. Haleluya. Semoga kita meningkat. Ini saudara-saudara, ini supaya dari penebusan saja sudah yang sulung. Sudah ditebus, sudah bagus. Tapi harus yang sulung dari yang ditebus. Jadi itu adalah yang terbaik dari yang baik. Itu yang dicari oleh Tuhan. 144.000. Haleluya. Makanya kalaupun punya pelayanan bolos-bolos, kurang pas, ya nanti buahnya yang bobeng-bobeng lah. Kalau Tuhan nggak mau pakai, nanti dicari, disortir. Nggak laku, nggak bisa gitu. Nggak boleh masuk di ekspor ke Amerika. Makanya kita berikan yang terbaik. Hidup kita, bicara kita, pelayanan kita, semua yang terbaik. Semoga semakin yang terbaik. Seperti Yesus. Sampai pun kematian itu semuanya dibayar sama dia. Haleluya, saudara. Ya, jadi Tuhan sudah berkata semua harus mati, tapi Yesus tampil menjadi keselamatan kita. Milikilah Roh Kristus itu. Amin, saudara. Dimanapun itu kita miliki roh pengampunan, roh kehidupan, itu Roh Kristus itu.
Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau Tuhan masih kasih kesempatan, kembangkan itu. Kita bukan hanya yang sulung. Tapi dia bilang tadi apa? Yang terutama dari, baca dulu lagi biar pas, jangan salah. Pada 14 tadi. Ayat 14. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Iya, jadi korban-korban sulung, saudara-saudaraku, yang terbaik. Biarlah ini terjadi bagi kita. Jadi tadi juga disebut mereka adalah bagaikan perawan. Tapi itu juga bukan lahiriah. Tapi seperti itu. Sama juga tadi anak sulung. Bukan yang lahiriah. Tapi perbuatan yang sulung. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Makanya waktu masa Kain, siapa yang jadi terberkati? Habil. Sewaktu si Esau, siapa terberkati? Yakub. Sewaktu anak-anak Yakub, siapa yang terberkati? Sewaktu nanti Tuhan Yesus datang, Wahyu 14, siapa? Saya. Kita semua ya. Amin. Tapi milikilah roh yang seperti itu, roh Kristus. Jangan ada sakit hati, roh pengampunan, roh bersatu, roh menghidupkan. Seandainya Tuhan bilang, kamu harus mati. Kalau kita tidak mau berbuat apa-apa, nanti darahnya dituntut sama siapa? Tidak. Makanya jangan ada senang, biarinlah dia situ. Masa ada dia diterima, itu urusan dia. Tapi dari kita sudah ada usaha. Haleluya. Kayak begitu, jangan begitu. Jangan. Ya, harus mengerti roh penggembalaan itu. Bagaimana Tuhan nanti urusan dia. Pokoknya kita harus ikut yang sulung dari penebusan itu. Ya, biar semua semakin indah. 2026 semua indah. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Semua yang mau datang kepada